Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin menanggapi sebuah pertanyaan seperti ini dari beberapa pelaku spiritual dan beberapa teman yang bertanya pada Mbah Mul. Mbah, itu ada beberapa channel di YouTube yang mengarahkan orang dengan yang diduga ODGJ, dan beberapa musafir ditanyai bukan interogasi ya, ada yang dipotong rambutnya sampai dibersihkan seperti itu, apa membedarkan lakunya, Mbah? Karena beberapa orang di sana itu dilihat dari beberapa praktisi spiritual itu malah menjalankan laku nih. Ya, laku ngidang dan laku ngedan itu le. Nah, bagaimana Mbah Mul menanggapinya? Nah, ini jawaban Mbah Mul ya. Pertama, yang namanya YouTube ini kan sebenarnya media le ya, media informasi dan media hiburan. Nah, beberapa yang sudah sukses di situ membuat konten ataupun video yang dimana di situ mengedepankan tentang kepedulian terhadap ODGJ, orang yang hidup di jalan, dan beberapa musafir ataupun orang dengan sedang menaikkan laku safar atau musafir ini. Nah, di antaranya ada dua, yaitu channel Sinau Urip dan Pak Purnomo Belajar Baik. Sebenarnya banyak lagi tetapi Mbah Mul hanya mengedepankan itu yang populer saja tanpa mengurangi maksud ataupun mengkritisi. Tetapi di sini Mbah Mul ingin menggarisbawahi beberapa pelaku spiritual yang memang merasa terganggu. Ya, terganggu seperti ini. Satu, mereka menjalankan laku di mana ada kondisi yang harus mereka lakukan dengan cara seperti itu. Bisa dengan ngedan, bisa dengan hidup di jalan, bisa dengan safar atau musafir, atau bisa dengan menghilangkan jati diri dengan seperti orang gila itu. Nah, laku itu hanya orang yang bisa membaca, bisa melihat sesama lakunya, atau orang yang dengan tingkat spiritual tertentu yang bisa melihat mereka sedang melakukan apa. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, beberapa orang merasa terganggu, terutama orang yang lakunya adalah laku ngidang atau laku ngedan atau seperti ODGJ, yang dimana penampilannya seperti kumuh dan dianggap sebagai orang tidak waras atau orang gila. Nah, biasanya orang seperti itu ada orang dengan aliran ilmu kejawen ataupun orang dengan aliran ilmu yang memang berasal dari aliran daerah tradisional ya. Nah, kenapa orang yang sedang menjalankan laku itu sebenarnya tidak bisa diganggu? Nah, bagi mereka itulah gangguannya, yaitu bertemu dengan orang-orang yang merasa bersimpati dan merasa membuka jati diri dan membadarkan lakunya dengan cara diinterogasi secara halus ya. Ini ya, diinterogasi itu wawancarai, dikasih makan, diajak berbicara. Karena beberapa orang yang menjaga laku ngidang ini, mereka memang tau-taunya bisu, tidak berbicara. Nah, ketika diajak berbicara, mereka nantinya akan membadar, dipotong rambutnya, diresiki. Ya, percuma, karena mereka itu nanti akan selesai setelah rambutnya itu sampai sepunggung atau kumisnya sejanggut, atau nanti sampai hilang semua pakaian yang ada di dalam dirinya secara natural. Nah, nanti dawuhnya akan apa? Nah, seperti itu. Dengan kondisi yang seperti itu, dengan dimandikan, dipotong, badar mesane sebetulnya. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, mereka itu ya mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Makanya ada yang direhabilitasi, ada yang dipotong. Selama tidak mengganggu sebenarnya tidak masalah, tapi kan mengganggu secara pandangan spiritual, pandangan visual, Mbak. Banyak orang kelihatan di jalan. Nah, itu secara visual. Nah, kelirunya kita itu kadang memandang orang dari sebelah mata. Mereka melakukan laku spiritual seperti itu sebenarnya kan tidak tanpa alasan. Mereka melalui dawuh dari seorang guru, ataupun memang itu memang benar-benar ODGJ. Nah, dari beberapa orang yang memang di jalan itu tidak ada yang murni ODGJ. Mungkin Mbah Mul itu melihat dari wong 10 itu mungkin
orang yang 4 orang itu memang ODGJ dengan gangguan kejiwaan yang terlantar di jalan, yang 6 itu mungkin adalah orang yang sedang melakukan laku broto atau laku ngedang dengan cara masing-masing sesuai tuntunan gurunya. Nah itu penghayatan peran menghilangkan jati diri. Nah intinya seperti itu, demi suatu keilmuan. Nah sebenarnya Mbah Mun melihatnya seperti itu. Nah bagaimana cara membedakannya Mbah? Nah membedakannya itu hanya dengan ciri. Kalau kita lihat itu cirinya satu, orang yang memang dengan gangguan kejiwaan, pandangan matanya akan berbeda dengan orang waras yang sedang melakukan laku spiritual. Satu, dandannya walaupun kondisinya itu sudah awut-awutan, tidak mandi, ya, kumel, ya, nanti terlihat dari cara sholah lakunya, tatapan matanya, gerak mimik dari wajah dan gestur tubuhnya itu beda. Nah, bagi orang yang memiliki ketajaman spiritual, mereka akan melihat dari sisi metafisik ataupun supranatural. Nanti terlihat auranya berbeda, tetapi dari segi spiritual, ketika orang bisa kontak batin kita bisa melihat kondisi seseorang, maka akan terlihat, oh ini sedang menjalankan laku. Nah, orang yang lebih tinggi ilmunya akan lihat tujuannya kemana, gurunya siapa, arahnya mana, nanti sama seperti apa, dan nanti tujuannya seperti apa, akan terlihat jelas seperti gambaran di TV itu. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, ya kita hanya bisa melihat dari gestur tubuh, pandangan mata, tidak bisa ditipu. Nah, orang-orang zaman dulu yang melakukan laku seperti ini biasanya adalah dalang, pelaku seni, pelaku peran, dan beberapa orang yang berada di pekerjaan yang sifatnya bertemu dengan orang banyak dan pelaku seni. Karena untuk menghilangkan jati diri dan karakter harus melebur di dalam masyarakat banyak dan menghilangkan jati diri dan identitasnya. Itulah yang dinamakan topongedan ataupun topongedang. Kalau dalam hal yang bersifat lebih agamis, lebih ritmis, namanya adalah laku musafir, yang dimana di situ beliau ini lebih tertata dengan keadaan yang namanya adalah agama, terutama agama Islam. Jadi arah dari sang guru lewat bimbingan sebuah torekoh nantinya akan bawa laku yang namanya laku musafir. Tetapi apakah dua-duanya bisa sama Mbak? Sama, hanya beda penjalanan dan kondisi orangnya. Nah, beberapa orang yang menghadapi seperti ini biasanya kan tahu ini ODGJ, ini orang musafir, ini orang yang benar-benar ODGJ beneran, ataupun orang dengan ODGJ yang terlantar ya, maksudnya terlantar itu tidak ada pemeliharaan. Harusnya orang itu tahu, tetapi dengan beberapa kontak dan konten yang dibikin mereka, divideokan dan diviralkan, akhirnya menjadi hal yang sifatnya orang itu tahu, oh ini musafir apa. Tetapi sebenarnya ada privasi yang benar-benar harusnya tidak boleh diungkap. Seumpama jati diri, ya, jati diri, asal muasal, latar belakang, dan beberapa yang sifatnya keilmuan beliau, dari mana sanad ilmunya, itu tidak boleh. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.